Buat yang lagi merasa capek sama hidup, mungkin ada yang suaminya lagi diuji secara ekonomi atau sakit. Yuk simak kisah Nabi Ayub, siapa tahu dari sini kita bisa mengambil hikmah. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Sesungguhnya Nabi Ayub diberi Allah kekayaan, baginya wanita, sapi, domba dan unta. Lalu Allah bertanya kepada iblis, bisakah kamu menggoda Ayub? Iblis berkata, ya Rob, sesungguhnya Ayub di dunia telah memiliki harta dan anak, dan pastilah ia bersyukur kepadamu. Maka izinkan aku mengganggunya pada harta dan anak-anaknya. Niscaya engkau akan melihat bagaimana ia bermaksiat kepadamu. Maka iblis pun menggoda Ayub dari sisi harta dan anak-anaknya. Iblis membakar dombanya. Kemudian iblis datang menyerupai penggembala domba mendatangi Ayub yang sedang sholat. Ia berkata, wahai Ayub, engkau sedang sholat kepada Robmu, sementara Allah tidak meninggalkan bagimu domba, karena ia telah membakarnya dengan api. Maka Nabi Ayub alaihi salam berkata, ya Allah, engkau yang telah memberi dan engkau pula yang telah mengambil. Selama jiwaku masih ada, aku tetap akan memujimu atas baiknya ujianmu. Ternyata iblis tidak berhasil menggoda Nabi Ayub. Kemudian iblis mendatangi ternak sapinya, lalu membakarnya dengan api. Kemudian iblis kembali mendatangi Nabi Ayub dan mengatakan hal yang sama. Tetapi Nabi Ayub menanggapinya dengan hal yang sama pula. Sampai akhirnya iblis melakukan hal yang sama terhadap unta-untanya, sehingga tiada lagi yang tersisa. Bahkan iblis menghancurkan rumahnya, sementara anak-anaknya berada di rumahnya. Iblis berkata, wahai Ayub, sesungguhnya Allah telah mengutus seseorang untuk menghancurkan rumahmu, sehingga anak-anakmu meninggal di dalamnya. Kemudian Nabi Ayub berkata seperti sebelumnya, ya Rob, ini semua adalah kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Sebelum musibah hari ini, aku disibukkan dengan cinta pada harta pada siang hari, dan aku disibukkan cinta pada anak-anak di malam hari, karena rasa cinta kepada mereka. Maka saat ini, aku bisa fokuskan pendengaranku dan mataku, malamku dan siangku, untuk berzikir, bertahmid, bertasbih, dan bertahlil. Maka iblis pergi darinya. Ia tidak berhasil mencapai tujuannya. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, bagaimana engkau melihat Ayub? Iblis berkata, sesungguhnya Ayub tahu bahwa engkau akan kembalikan harta dan anak-anaknya. Izinkan aku menguasainya dari sisi jasadnya, karena jika ia ditimpa musibah pada tubuhnya, ia akan taat kepadaku dan bermaksiat kepadamu. Maka iblis pun diizinkan untuk menguji Nabi Ayub dengan jasadnya. Lalu iblis mendatangi Nabi Ayub, kemudian meniupkan padanya tiupan yang membuat luka di sekujur tubuhnya, dari kepala hingga kaki. Sejak saat itu, Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan ujian yang sangat berat, sampai ia dibawa ke tempat pembuangan sampah, di mana Bani Israel biasa membuang sampah. Tidak satupun mendekatinya kecuali istrinya. Ia bersabar terhadap Ayub dengan tulus. Ia membawakan makanan kepadanya, dan ia memuji Allah bersamanya jika Nabi Ayub memujinya, walau dalam kondisi yang berat. Namun begitu, Nabi Ayub tetap sabar dan terus memuji Allah. Maka iblis pun berteriak. Ia kumpulkan seluruh anak buahnya yang ada di seluruh bumi karena putus asa dengan kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Lalu anak buahnya pun berkumpul dan berkata, kau telah mengumpulkan kami. Ada apa? Apa yang membuatmu tidak mampu? Iblis berkata, hamba ini telah membuatku putus asa. Aku telah memohon kepada Robku untuk mengujinya dari sisi harta dan anak-anaknya, dan aku tidak menyisakan baginya harta juga anak, dan hal itu tidak menambah padanya kecuali kesabaran, sanjungan, dan pujian kepada Allah. Dan aku juga telah mengganggunya pada jasadnya. Kutinggalkan luka pada tubuhnya, sehingga ia ditempatkan di sekitar tempat pembuangan sampah Bani Israel. Tidak ada yang mendekatinya kecuali istrinya. Sungguh aku malu terhadap Tuhanku, maka aku meminta kepada kalian untuk membantuku menggodanya. Anak buahnya berkata, di mana tipu dayamu? Di mana ilmumu yang telah membinasakan orang-orang sebelumnya? Iblis menjawab, semua sirna di hadapan Ayub, maka beri masukan kepadaku. Anak buahnya berkata, tidakkah kamu lihat bagaimana Adam dikeluarkan dari surga? Bagaimana kamu menggodanya? Iblis berkata, melalui istrinya. Anak buahnya berkata, maka godalah Ayub melalui istrinya, karena sesungguhnya dia pasti mengalah terhadapnya, dan tidak ada seorang pun yang mendekatinya kecuali istrinya. Iblis berkata, kalian benar. Maka pergilah iblis mendatangi istri Nabi Ayub yang sedang bersedekah. Kemudian ia menjelma menjadi seorang laki-laki. Iblis kemudian berkata kepada istri Nabi Ayub, di mana suamimu wahai hamba Allah? Itu dia yang sedang menggaruk-garuk lukanya, dan ada ulat-ulat pada tubuhnya. Iblis ingin agar istrinya mengeluh. Mulailah iblis membisiki hatinya dan memberi was-was. Istri Nabi Ayub diingatkan tentang nikmat yang pernah ia miliki dari harta, hewan-hewan ternak, dan ia pun diingatkan tentang ketampanan Nabi Ayub di masa mudanya.
Mendengar hal tersebut, maka istri Nabi Ayub berteriak dan kecewa. Lalu iblis mendatangkan kepadanya anak kambing dan berkata, bawalah anak kambing ini kepada Ayub agar disembelih untukku, maka ia akan sembuh. Kemudian istrinya mendatangi Nabi Ayub sambil berteriak, wahai Ayub, sampai kapan Tuhanmu akan menyiksamu? Tidakkah ia mengasihanimu? Di mana hewan-hewan ternakmu? Di mana hartamu? Di mana anak-anakmu? Di mana teman-temanmu? Di mana warna kulitmu yang indah? Semua telah berubah seperti debu. Mana jasad indahmu sebelum adanya ulat-ulat di tubuhmu? Potonglah anak kambing ini, maka engkau akan sembuh. Guys, dari sini kita bisa belajar betapa lemahnya hati wanita itu. Betapa sejarah mengajarkan, betapa kita harus banyak belajar bahwasanya wanita adalah sumber fitnah dari zaman Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Ayub. Maka dari itu, benarlah kata Rasulullah Muhammad, perbanyaklah kita untuk bersedekah, karena penghuni terbanyak neraka adalah wanita. Maka Nabi Ayub berkata, engkau telah didatangi iblis. Ia menggodamu. Ia melihatmu seorang yang lembut, sehingga engkau memenuhi bisikannya. Celakalah engkau. Apakah engkau menangis karena mengingat apa yang pernah kita miliki berupa harta, anak-anak, kesehatan di masa muda? Siapa yang memberi itu semua? Istrinya menjawab, Allah. Nabi Ayub kembali bertanya, berapa lama kita menikmatinya? Istrinya menjawab, 80 tahun. Nabi Ayub kembali bertanya, berapa lama Allah memberikan ujian yang menimpa kita ini? Istrinya menjawab, berapa lama Allah memberikan ujian yang menimpa kita ini? Istrinya menjawab, sudah 7 tahun lebih. Maka Nabi Ayub berkata, celakalah engkau. Demi Allah, engkau tidak bersikap adil di hadapan Rabb-Mu. Tidakkah kita harus bersabar dalam ujian ini? Selama 80 tahun sebagaimana kita berada di dalam kesejahteraan selama 80 tahun tersebut. Demi Allah, jika aku sembuh nanti, niscaya aku akan cambuk engkau dengan 100 kali cambukan. Karena engkau telah memerintahkanku untuk menyembelih kepada selain Allah. Mulai saat ini, makanan dan minuman yang engkau bawa menjadi haram bagiku. Karena engkau mengatakan demikian, maka menyingkirlah dariku. Maka Nabi Ayub alaihissalam mengusir istrinya, dan istrinya pun pergi. Syaitan berkata, ternyata Ayub telah menyiapkan dirinya selama 80 tahun. Akhirnya iblis pun pulang dengan kekalahan. Tak lama, istri Nabi Ayub ketika ia telah pergi meninggalkan suaminya, ia berkata di dalam hatinya, bagaimana jika aku pergi? Siapa yang memberinya makan? Jika aku meninggalkannya, maka dia akan mati kelaparan atau hilang, lalu kemudian dimakan binatang buas. Sungguh, aku akan kembali kepadanya. Maka istrinya pun kembali. Namun ia tidak menemukan apa-apa di tempat pembuangan itu, dan ia menangis. Dan itu dilihat oleh Nabi Ayub. Istrinya pun melihat Nabi Ayub dari kejauhan, namun tidak mengenalinya. Maka Nabi Ayub memanggilnya dan bertanya, apa yang kau cari wahai hamba Allah? Istrinya sambil menangis menjawab, aku mencari seorang laki-laki yang sedang diuji, yang berada di tempat sampah itu. Aku tidak tahu di mana dia dan apa yang terjadi kepadanya. Nabi Ayub berkata kepadanya, apa hubunganmu dengannya? Istrinya menjawab, dia suamiku. Apakah engkau melihatnya? Istrinya menangis, sementara ia tidak sadar bahwasanya Nabi Ayub ada di hadapannya. Nabi Ayub berkata, apakah engkau mengenalinya jika melihatnya? Istrinya menjawab, apakah ada seorang istri yang tidak mengenali suaminya jika ia melihatnya? Kemudian istrinya melihat Nabi Ayub, namun dia ragu-ragu. Kemudian ia berkata, adapun suamiku itu mirip dengan engkau jika ada dalam keadaan sehat. Nabi Ayub berkata, ketahuilah bahwa aku adalah Ayub yang engkau pernah memerintahkanku untuk menyembelih kepada syaitan. Sesungguhnya aku taat kepada Allah dan aku berdoa kepada Allah, maka Allah mengembalikan seperti yang engkau lihat sekarang ini. Kemudian Allah merahmati istrinya karena kesabarannya bersama Nabi Ayub atas ujian itu. Maka istrinya diberi keringanan. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Quran surat Shad ayat 44. Jadi guys, dalam hal ini Nabi Ayub tidak melakukan 100 kali dera, tapi dari satu batang itu dikumpulkan menjadi 10 batang dan dipukulkan 1 kali. Maka itu terhitung sebagai 100 kali dera. Maka hal tersebut Nabi Ayub tidak melanggar sumpahnya, yaitu mencambuk istrinya dengan 100 kali dera. Sebenarnya hikmah dari kisah ini adalah Allah memberikan keringanan terhadap sumpah Nabi Ayub. Selain itu, 100 tangkai dikumpulkan agar pukulannya itu tidak sakit sama sekali ya guys. Guys,
Kisah ini bisa dapat diambil pelajaran terutama bagi teman-teman yang lagi tertimpa musibah, ujian, dan penderitaan yang dirasa cukup berat. Kalau kita lihat betapa beratnya ujian Allah terhadap Nabi Ayub alaihissalam, dan kita saksikan bagaimana sabarnya beliau, bahkan saat diuji dengan ujian yang sangat berat menimpanya, beliau tetap memuji Allah dan tetap meyakini bahwa Allah adalah Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Salah satu pelajaran pentingnya adalah yang bisa menghibur diri saat ujian berat melanda adalah mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan untuk kita, yang bahkan jauh lebih banyak dibanding dengan musibah yang datang. Kadang kita sakit sehari aja udah ngeluh, padahal sehatnya udah berapa ribu hari. Itulah yang membuat Nabi Ayub bisa tenang dan sabar. Bahkan Nabi Ayub telah menyiapkan ujian untuk dirinya itu selama 80 tahun saat ia mendapati kenikmatan. Selama 80 tahun beliau merasa ini sungguh menjadi self reminder untuk kita semua ya guys. Untuk itu tetap semangat dan terus berkembang. Barakallah. Semangat guys.